Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di live discussion kita pada malam kali ini. Ini diskusi pertama, live pertama dari saya sebagai kreator template personal finance. Em, Alhamdulillah beberapa dari teman-teman sudah bisa memakai template ini walaupun ada kesulitan. Ya, saya berusaha membantu teman-teman dalam menggunakan template ini. Yang kamu tuh bisa ACC nggak sih? Ya, eh di antara teman-teman yang sudah join di komunitas Personal Finance Koda, ada sebagian dari teman-teman yang sudah menggunakan template yang versi Pro, ada juga yang menggunakan template yang versi trial gitu. Nah, buat teman-teman di sini yang masih belum tahu apa sih bedanya template yang Pro dan juga yang trial, secara umum isinya fiturnya template antara yang pro dan yang trial itu sama saja. Fitur-fiturnya sama, kegunaannya sama, tidak ada yang berbeda. Jadi teman-teman bisa explore fitur-fitur yang ada di trial itu semuanya tuh sama gitu. Jadi harapannya dari saya sebagai kreator itu teman-teman dengan ada yang versi trial 20 hari itu teman-teman bisa membiasakan diri untuk mencatat pengeluaran, untuk mencatat pemasukan gitu. Jadi ketika sudah mengeluarkan uang dicatat, ada pemasukan dicatat. Harapannya selama 20 hari sudah terbiasa. Nah, nanti ketika sudah terbiasa itu, sudah paham fitur-fiturnya, sudah terbiasa mencatat, itu nanti bisa pakai yang pro. Nah, tapi saran saya sebelum habis masa trialnya, jadi sebenarnya masa trialnya tuh bisa trial eh, terus menerus gitu, nggak ada batas itu bisa, tapi untuk yang template yang trial ini itu dibatasi setelah 20 hari itu akan terreset datanya. Jadi teman-teman idealnya ketika pakai template ini itu kan dipakai secara terus menerus, setelah 1 bulan 2 bulan 3 bulan itu insightnya semakin banyak gitu. Nah, kalau misalnya masih terbatasannya 20 hari saja dan setelah 20 hari terreset itu insight-nya akan sedikit gitu. Jadi harapannya setelah bisa pakai template yang trial itu langsung aja pakai yang pro karena nanti akan terreset gitu ya. Jadi sayanglah kita sudah mencatat datanya tapi malah hilang kan. Jadi lebih baik langsung ketika sudah bisa langsung ambil yang pro saja begitu. Nah, ini teman-teman sudah ada beberapa yang join. Sebelum lanjut lebih jauh lagi, mungkin perkenalan dulu. Saya Yusuf Sidik ya. Untuk saat ini saya basisnya di Jogja. Untuk teman-teman yang ada di Jogja boleh lah nanti kapan-kapan menyapa saya. Kita ketemu ngopi bareng gitu ya, diskusi bareng. Untuk template-nya sendiri ya, untuk saat ini saya sudah menggunakan template personal finance ini selama 4,5 bulan ya, sekitar 100. Jadi di template ini itu tuh ada trackingnya kapan kita mulai dan dari awal kita mulai sampai sekarang itu sudah berapa lama. Nah, sejauh ini saya sudah strict catat pengeluaran itu sudah 141 hari. 140 hari ada 4,5 bulan gitu. Jadi saya memulai menggunakan template ini dari awal. Saya mengembangkannya itu di awal Juni tahun 2024 ini. Di awal Juni saya mengembangkan template ini. Saya juga mulai memakainya sendiri. Karena saya pakai sendiri ya saya kembangkan sendiri. Apa case-case yang ada di keuangan saya itu saya adopsi di template yang saya kembangkan itu gitu. Dan banyak sekali masukan-masukan. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang bertanya, memberi masukan, memberikan saran
terkait dengan case-case yang ada dalam personal finance, akhirnya saya adopsi juga di template yang saya kembangkan. Dan untuk teman-teman yang sudah pakai yang pro, bisa juga update templatenya gitu ya, copy lagi templatenya dengan sudah ada ini. Dan tapi biasa ada kekurangan kalau misalnya copy template lagi akhirnya mengulang lagi dari awal. Nah sebenarnya ada cara supaya nanti bisa bisa lanjut gitu ya, atau antara copy template lagi atau update manual gitu ya dengan referensi template yang sudah ada begitu. Nah teman-teman di sini saya ingin membagikan apa yang saya dapatkan setelah menggunakan template personal finance ini. Jadi sebenarnya saya menggunakan template ini berangkat dari ya tentang keuangan yang dalam pengambilan keputusan keuangan itu sangat-sangat sulit gitu ya. Jadi kan keuangan itu adalah satu hal yang kita itu tidak pernah belajar ketika di sekolah, ketika kuliah gitu. Mungkin ketika kuliah kita belajar kaitannya dengan keuangan bisnis, akuntansi bisnis begitu ya. Mungkin teman-teman yang jurusan akuntansi belajar itu. Nah, tapi untuk yang keuangan pribadi, personal finance itu tidak diajarkan. Nah, berangkat dari situ banyak sekali orang-orang yang merasa kesulitan dalam mengambil keputusan keuangan gitu. Gimana caranya budgeting, gimana caranya apakah harus mengambil cicilan, gimana cara melunasi utang gitu ya. Berangkat dari sana banyak sekali yang sulit mengambil keputusan, sedangkan salah satu basis untuk mengambil keputusan, khususnya keputusan keuangan, itu adalah pengetahuan, data, informasi, dan juga pengalaman gitu. Nah, untuk pengetahuan tidak semua orang punya pengetahuan terkait dengan personal finance. Untuk data ya, untuk data kita sedikit sekali punya data keuangan kalau misalnya kita tidak catat pengeluaran dan pemasukan kita. Padahal catatan keuangan itu adalah basis yang paling dasar, pondasi untuk kita mengambil keputusan keuangan. Anggaplah kalau misalnya pencatatan keuangan itu tidak penting, uang keluar masuk itu tidak penting, itu pasti bisnis-bisnis ya, perusahaan-perusahaan itu pasti tidak melakukan pencatatan keuangan gitu. Padahal kalau dalam perspektif bisnis, pencatatan keuangan itu adalah dasar, pondasi gitu, untuk menghasilkan data-data keuangan untuk mengambil keputusan yang strategis sehingga bisnisnya bisa maju begitu. Nah, sama di dalam personal finance juga pencatatan keuangan ini adalah pondasi, adalah dasar supaya kita bisa mengambil keputusan keuangan supaya lebih inform gitu ya, basis datanya ada, kita juga dapatkan insight sehingga kita bisa budgeting mana pos-pos pengeluaran yang itu harus kita tekan, mana pemasukan yang ternyata porsinya banyak ya, kontribusinya banyak dari total pemasukan kita yang perlu kita prioritaskan gitu. Dan nanti datanya akan ada. Nah, dari teman-teman di sini yang sudah menggunakan template personal finance, mungkin saya di sini mau sekaligus sharing beberapa hal begitu ya terkait dengan template personal finance yang mungkin bisa menjadi insight untuk teman-teman dalam menggunakan template personal finance sendiri. Nah, nanti setelah saya sharing beberapa hal, teman-teman di sini akan saya buka sesi bertanya terkait dengan case penggunaan template personal finance ataupun personal finance secara umum seperti itu. Oke, nah ini saya jelaskan fitur-fitur yang ada begitu ya. Share screen. Oke, nah teman-teman di sini bisa dilihat untuk template personal finance sendiri itu kalau dibuka di PC atau laptop, nah ini tampilannya seperti ini ya. Buat teman-teman yang belum tahu, template personal finance berbasis Koda ini itu bisa dibuka lewat tab ya, website gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka lewat website, kemudian lewat browser, nanti bisa dibuka lewat beberapa tab gitu bisa.
atau bisa juga dibuka lewat HP. Nah, kalau lewat HP ini sebenarnya bisa juga dibuka lewat web, tapi akan lebih mudah karena secara tampilan akan lebih enak gitu kalau dibuka lewat aplikasi Koda. Nah, aplikasi Koda sendiri itu bisa diinstal di HP lewat Play Store maupun App Store. Jadi di Android dan iPhone itu bisa install aplikasi Koda. Itu sehari-hari saya sendiri dalam pemakaian itu untuk input data, pemasukan, pengeluaran itu lebih enak pakai HP karena bisa real time gitu ya. Saya keluar uang, saya bayar lewat kris gitu, saya langsung catat. Atau semisal ada mau lihat tracking misalnya saldo berapa, investasi mau lihat berapa gitu ya, itu bisa lewat HP karena lebih lebih enak, lebih real time, nggak perlu buka laptop gitu. Nah, kan tetapi kalau misalnya untuk analisis, untuk review keuangan, pengeluaran, pemasukan itu akan lebih mudah, lebih enak lewat laptop seperti ini. Nah, ini tampilan ketika teman-teman membuka templatenya ya. Teman-teman beberapa mungkin sudah tahu untuk ketika buka lewat laptop sendiri. Nah, ada beberapa fitur utama. Tentu saja fitur yang paling utama dari template ini adalah tracking pengeluaran. Nah, teman-teman, kalau teman-teman buka di sini untuk tracking pengeluaran itu ada formnya ya. Jadi ada form di sini, ada input expense pengeluaran, input income pemasukan, kemudian ada transfer internal, update saldo dan mencicil atau menabung di sini ya. Nah, fitur utama adalah expense tracker dan income tracker, lacak pengeluaran dan lacak pemasukan. Untuk sehari-hari dalam pemakaian itu untuk lacak pengeluaran itu tinggal misalnya ada pengeluaran gitu ya, habis bayar, habis beli makan, bayar, itu langsung aja dicatat. Misalnya hari ini baru bayar nominal misalnya 25.000 itu untuk beli nasi padang misalnya, langsung aja di input ya, makan dan minum, kemudian dikeluarkan lewat dompet apa, misalnya pakai bayar lewat kris gitu ya, pakai GoPay, langsung aja dicatat. Nah, ini nasi dikasih catatan nasi padang gitu ya, kemudian disubmit. Setelah disubmit ini akan terlihat saldonya otomatis berkurang. Nah, setelah ini teman-teman bisa klik di sini untuk mencatat saldo. Nah, mencatat saldo ini supaya nge-track gitu ya. Nanti ketika sudah dicatat akan ke track saldonya, naik turunnya itu nah di sini akan kelihatan naik turunnya saldo kita. Nah, setelah di input yang tadi itu akan terinput di expense history. Jadi tadi ya, setelah di input 25.000 makan dan minum, nasi padang itu muncul di sini gitu catatannya, dan itu riwayat semua catatan pengeluaran kita itu akan terlihat di sini gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin beberapa ada yang kebingungan, Kak, ketika mencatat itu munculnya di mana gitu. Jadi setelah mencatat biasanya kan teman-teman mencatatnya di sini, semunculnya di mana? Jawabannya ada di expense tracker ini ya, ada di expense history. Kalau yang expense tracker ini untuk totalan semua pengeluaran kita dari insight ya. Nanti akan teman-teman misal bertanya akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk dasarnya di sini. Sama ketika teman-teman masukkan income, misalnya habis gajian gitu ya. Habis gajian tanggal 19, mungkin biasanya tanggal 25 atau tanggal 1, anggaplah hari ini tanggal 19 Oktober gajian, misalnya gajiannya 5 juta. 5 juta ya. Lihat di sini misalnya dari gaji ya, gaji, kemudian poketnya masuknya ke Mandiri misalnya. Nah, ini gajian. Nah, ini kan 5 juta. Anggap ini kan bisa dilihat saldonya awalnya 29. Setelah gajian 5 juta kita submit, nah maka saldonya akan naik jadi 34 juta. Kemudian kita klik lagi. Nah, saldo tercatat gitu ya. Nanti kita lihat di sini saldo kita. Jadi setelah tadi yang awalnya di sini 29 juta, setelah gajian kan gajian 5 juta akan naik. Nah, itu akan ke tracking terus. Sebenarnya ini nge-tracking dari awal kita mencatat. Dari awal kita mencatat itu ada catatannya, tapi di sini kita filter untuk terlihat saldo 30 hari terakhir aja supaya lebih enak gitu ya. 30 hari terakhir.
Nah, nanti setelah mencatat itu kan akan masuk di income history ini. Nah, di sini kan tadi ya baru gajian 5 juta catatannya masuk di sini. Nah, itu basisnya. Jadi sehari-hari yang kita lakukan itu aja. Ada pengeluaran kita catat, ada pemasukan kita catat. Saran saya untuk lebih enaknya setelah ada uang keluar langsung aja dicatat, keburu lupa gitu ya, keburu lupa langsung aja dicatat. Nah, untuk insight-insightnya, nah saya akan sharing beberapa insight yang bisa teman-teman pakai untuk mengambil keputusan keuangan. Paling umum adalah, nah insight ini, pengeluaran. Jadi di sini ada beberapa time frame yang bisa digunakan untuk mengambil insight tentang pengeluaran. Contoh pertama di sini. Di sini ada expense 30 hari terakhir. Artinya selama 30 hari terakhir ini, misalnya sekarang tanggal 19 Oktober, berarti datanya diambil dari tanggal 20 September bulan lalu sampai hari ini. Itu 30 hari terakhir untuk renovasi rumah habis berapa, untuk elektronik habis berapa, untuk belanja bulanan habis berapa, itu insightnya ada di sini. Kemudian expense bulan ini. Bulan ini artinya bulan ini kan misalnya sekarang bulan Oktober, artinya pengeluaran di bulan Oktober totalnya sekian. Nah, untuk insight berikutnya expense per tanggal 25. Nah, di sini expense per tanggal 25 itu artinya menghitung dari tanggal 25 terakhir. Misalnya sekarang kan tanggal 19 Oktober. Berarti di sini pengeluaran sejak tanggal 25 bulan kemarin sampai hari ini itu berapa? Nah, itu insight-nya di sini. Totalnya udah ada per kategorinya. Mas, kenapa kok tanggal 25? Karena sebagian besar perusahaan khususnya BUMN ya, itu gajiannya tanggal 25. Jadi setiap tanggal 25 gajian, dan banyak yang request, Mas gimana caranya supaya nge-tracking pemasukan dan pengeluaran itu di track per tanggal 25. Nah, jadilah di sini. Nah, kemudian di kolom berikutnya itu ada budget bulanan. Budget bulanan ini untuk membandingkan antara pengeluaran dan budget kita itu apakah on budget, apakah overspend, apakah masih sisa begitu. Nanti bisa diatur di sini. Contoh misalnya ya, untuk anggaplah untuk pengeluaran sehari-hari. Nah, ini kita bisa filter ya. Kita bisa filter misalnya untuk prioritas 1. Nah, pengeluaran-pengeluaran yang prioritas, belanja bulanan, makan, transportasi. Nah, kita bisa setting untuk budget bulanannya itu anggaplah misalnya di sini untuk belanja bulanan 1,5 juta. Oh, jangan 1 juta, 1 juta aja. Ya, 1 juta. Nah, di sini budget bulanannya 1 juta. Artinya di sini overspend ya. Sisa budgetnya overspend karena budget bulanannya 1 juta. Nah, overspend ini dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan, nah nanti teman-teman bisa cek di sini itu ada time frame-nya. Contoh ya, di sini kebetulan untuk belanja bulanan ini angkanya sama semua. Kita coba ambil yang makan dan minum. Kategori makan dan minum itu misal kita atur budgetnya adalah 1 juta pas. Nah, budget 1 juta ini dihitungnya dari apa? Apakah dari 30 hari terakhir, apakah untuk budget bulan ini, apakah budget dari per tanggal 25. Nah, teman-teman bisa atur. Kan di sini kan masih 30 hari terakhir. Kalau 30 hari terakhir lihatnya ngambilnya dari 1,198 ini. Kalau budget 1 juta sudah overspend. Kalau dihitungnya dari bulan ini aja, nah bulan ini pengeluaran untuk makan dan minum baru 500.000, budget 1 juta, artinya masih ada ruang untuk pengeluaran makan dan minum. Atau kalau misalnya kita ambil dari tanggal 25 bulan kemarin ya, pas gajian, yang gajiannya tanggal 25 sudah keluar 824.000 dari budget 1 juta, artinya masih ada ruang 175.000. Nah, ini perlu dihemat-hemat nih berarti. Itu. Jadi teman-teman bisa setting ya. Bisa setting pengeluarannya itu di sini. Ya.
per tanggal 25 atau tanggal 30 hari terakhir atau bulan ini. Nah, gimana cara menyesuaikannya? Nah, ini buat ini jadi pembagian budget ini itu menyesuaikan dengan karakteristik kita masing-masing. Jadi kan setiap orang pemasukannya itu beda-beda gitu ya. Ada yang gajiannya itu setiap awal bulan, entah itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 atau tanggal 5 ya. Itu awal bulan. Ada juga yang gajiannya itu akhir bulan dari tanggal 25 sampai tanggal 30 gajiannya akhir bulan gitu. Ada juga yang bukan gajian tapi ada pemasukan. Pemasukannya itu harian. Misalnya contoh ojek online, pemasukannya kan harian. Atau contoh misalnya freelance yang pemasukannya tidak tetap gitu ya. Itu kan kadang ada project tanggal 1, ada project tengah bulan, ada project akhir bulan, kan tidak tentu gitu. Nah, itu kita bisa gunakan model pemasukan itu untuk menentukan budgeting kita. Jadi untuk contoh yang mereka gajiannya akhir bulan atau tanggal 25, time frame-nya bisa gunakan yang tanggal 25. Nanti budgetnya disesuaikan per tanggal 25 gitu. Atau untuk mereka yang gajiannya setiap awal bulan tanggal 1, maka ini diambil yang bulan ini. Gitu ya, budgetingnya per bulanan. Nah, buat teman-teman yang gajiannya tiap hari atau income-nya udah setiap hari, itu diaturnya di set 30 hari terakhir. Jadi untuk ngambilnya dari sini budgetnya seperti itu. Jadi bisa diganti-ganti teman-teman menyesuaikan. Nah, secara umum ringkasannya itu teman-teman bisa cek di page analytics. Nah, di page analytics ini bisa dilihat rangkumannya untuk semua time frame. Bulan ini 30 hari terakhir atau per tanggal 25. Nah, untuk case-nya saat ini case-nya itu semuanya overspend. Case yang ada di sini itu semuanya overspend. Di sini ya untuk bulan ini overspend. Untuk yang 30 hari terakhir saving rate-nya minus. Per tanggal 25 ya, di sini saving rate-nya minus. Nah, saving rate ini adalah jadi kalau teman-teman konsepnya itu dari pemasukan kan ada total pemasukan. Nah, total pemasukan ini itu tuh 100%. Nah, kalau teman-teman bagi itu ada expense rate, untuk pengeluaran ada saving rate. Nah, kalau expense rate-nya itu di bawah 100%, nah sisanya itu saving rate yang bisa kita tabung. Itu berapa? Contoh misalnya gaji kita, pemasukan kita itu 10 juta. Expense rate-nya 80%. Berarti 8 juta untuk pengeluaran bulanan sehari-hari gitu ya, untuk kebutuhan. Sisanya itu saving rate 20%. 20% dari 10 juta kan ada 2 juta. Nah, berarti 2 juta itu ditabung. Nah, masing-masing setiap orang itu saving rate-nya itu berbeda-beda. Kalau misalnya dia bisa berhemat, maka saving rate-nya semakin tinggi. Kalau dia pengeluarannya di atas pemasukan, misalnya gaji 10 juta, pengeluaran 15 juta, pengeluaran 12 juta, maka saving rate-nya minus gitu ya. Saving rate-nya expense rate-nya di atas 100%, saving rate-nya berarti minus. Artinya kalau saving rate-nya minus itu tidak bisa menabung. Kalau tidak bisa menabung artinya harus mantap makan tabungan gitu. Nah, ciri-ciri kalau misalnya makan tabungan itu bisa dilihat dari riwayat saldonya. Kalau misalnya riwayat saldonya secara keseluruhan itu makin turun ya, itu berarti dia harus makan tabungan. Itu harus makan tabungan. Atau misalnya di sini ya saldonya makin turun, itu pengeluarannya lebih banyak dari pemasukan. Artinya di situ itu harus mengurangi dari pengeluarannya, dikurangi supaya nanti saldonya bisa bertambah. Soalnya kalau misalnya dipertahankan spending rate-nya itu, jadi belanja terus, mana bisa nabung gitu, saldonya berkurang terus. Nanti kalau misalnya diteruskan bisa nanti harus menghutang. Nah, itu yang harus kita hindari ya, untuk sampai kalau misalnya harus hutang, harus ambil dana darurat padahal keadaannya tidak darurat gitu ya. Nah, itu dihindari seperti itu.
Nah, mungkin sampai di sini teman-teman untuk pengetahuan dasar terkait dengan personal finance dan penggunaan template-nya. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait personal finance secara umum ataupun tutorial gitu ya, penggunaan template yang masih dibingungkan. Silakan saya buka pertanyaan atau saya mulai dari membaca chat terlebih dahulu ya. Oke. Di sini dari Kak Beni Sinaga. Izin bertanya gimana caranya mengganti tanggal 25 menjadi tanggal 1? Kebetulan saya ASN dan gajiannya tanggal 1. Terima kasih. Oh ya, sudah terjawab ya tadi ya. Jadi cara menggantinya ada di ada di sini, teman-teman. Expense tracker. Nah, di sini ada time frame. Ya, kita tentukan time frame yang mau kita pakai itu yang apa? 30 hari terakhir atau bulan ini atau tanggal 25 sesuai dengan keadaan keuangannya teman-teman. Kemudian waktu itu kan ada yang tertarik beli tapi dia mau trial dulu, apakah bisa trial? Boleh trial teman-teman, silakan chat aja ke admin personal finance itu, nanti akan diarahkan untuk trialnya gimana caranya. Jadi secara umum nanti teman-teman akan check out dulu yang untuk yang trial, kemudian silakan coba trial, nanti ada panduannya, copy template gitu ya, nanti templatenya di copy terus bisa dieksplor aja fitur-fiturnya seperti apa. Saran saya kalau misalnya sudah bisa untuk cara pakainya langsung aja check out yang versi pro, karena nanti kalau pakai yang trial terus setelah 20 hari akan terreset, nanti menyesal gitu ya, karena datanya hilang, udah capek-capek mencatat hilang gitu. Jadi kalau misalnya udah bisa langsung aja yang pro. Kak, boleh dijelaskan dari dasar awal penggunaan financial tracker ini? Ya, teman-teman, ini mungkin saya bisa klarifikasi lagi, dasarnya itu yang dimaksud yang apa. Kalau dasar untuk penggunaannya ya, secara umum penggunaannya adalah catat pengeluaran dan catat pemasukan. Nah, nanti untuk mencatatnya seperti ini. Catatnya ya. Misalnya di sini kita mau catat expense, misalnya habis sedekah 100.000. Nah, atau aja dia kan ada donasi, nah masuk donasi dari dompet ya, sedekah, langsung disubmit, nah nanti akan tercatat ya. Nah, kalau misalnya mau ada pemasukan, dicatat aja pemasukannya, misalnya habis ini ada gajian lagi, dapat project ya 10 juta. 10 juta belum nih, masih 1 juta. Nah, langsung masuk misalnya di sini ya, bisa teman-teman nanti bisa setting sendiri, misalnya nih masuk ke Mandiri lagi ya 10 juta, langsung saldo kita bertambah gitu ya. Nah, nanti trackingnya catatan pemasukan kita di sini, kalau misalnya catatan pengeluaran kita ada di sini. Nah, nanti untuk tutorial awal mulai, nah teman-teman bisa buka di supporting page. Jadi kalau teman-teman baru mulai pakai templatenya, kan nanti kan akan copy template dari templatenya ke workspace-nya teman-teman. Jadi teman-teman akan buat akun Koda, kemudian templatenya di copy ke akun Kodanya teman-teman. Nah, setelah itu buka cara mulai pakai template. Nah, nanti di sini ada tutorialnya, ada videonya juga yang teman-teman bisa ikuti. Kemudian secara umum langkah-langkahnya seperti ini. Jadi kalau misalnya baru mulai itu hapus semua data sampel. Jadi data-data yang ada di sini itu teman-teman bisa hapus ya. Ini kan datanya sampel gitu ya, datanya orang lain, datanya sampel. Ini bisa dihapus dulu. Setelah dihapus nanti akan bisa teman-teman cek ya. Jadi kalau misalnya diklik ini akan menghapus semuanya, atau hapus satu persatu juga bisa. Kalau misalnya sudah, nanti bisa sesuaikan pocket ya, sesuaikan pocket, ini diklik aja. Nah, nanti bisa dicek di sini pocketnya ada apa saja, teman-teman bisa naming nama pocketnya, misalnya yang punya dompetnya ada banyak ya bisa ditaruh dompetnya di sini. Kemudian misalnya satu keluarga mau dimasukin semua, ada suami, istri, anak 1 2 3 mau digabungin catatannya, bisa juga gitu ya. Jadi tinggal ditandain aja namanya, nanti holdernya juga kan ada keterangannya di sini. Ya.
nama pocketnya apa, kategorinya apa, kemudian kelompok pocketnya investasi atau non investasi, kemudian holdernya siapa. Holder ini yang megang pocketnya, gitu ya. Nanti kalau misalnya udah, pokoknya ini disesuaikan aja. Terus kalau udah, lanjut lagi update saldo. Nah, update saldo ini, jadi update saldo ini kita menyesuaikan pas kita mulai ini saldo di pocket kita itu berapa gitu. Jadi teman-teman nggak harus untuk update saldo ini nggak harus input income, tapi langsung aja di update saldo gitu. Dan biasanya nih yang sering terjadi itu langsung input income gitu ya, untuk masukin saldo langsung input income, itu saldonya nggak otomatis bertambah. Contoh misalnya ya, kita nambahin pocket, misalnya kita nambahin pocket baru tadi itu di sini ya, pocket profile. Nah, di sini nambahin pocket baru misalnya BCA gitu ya, BCA suami misalnya gitu. Nah, kategorinya di sini adalah rekening bank, di sini non investasi, holdernya saya misalnya gitu. Nah, itu kan BCA nih, langsung diinput di sini, input income BCA misalnya 1 juta BCA. Nah, itu ini gaji misalnya, gaji, nah BCA. Nah, itu nggak muncul saldonya. Kenapa? Karena belum update saldo. Kita mulainya tuh dari saldo berapa. Jadi kalau misalnya saldo kita memang 1 juta, nah langsung aja di sini berarti diisi update saldonya, kita mulai dari 0 untuk yang BCA. Saldonya mulai dari 0, waktu update-nya pagi. Pagi ini maksudnya belum ada transaksi gitu ya, belum ada transaksi. Nah, setelah dimasukin BCA, nah ini baru muncul BCA, saldonya akan bertambah di 45. Kalau misalnya kita cek di saldo pocket ya, saldo pocket BCA akan muncul di sini. Nah, ini BCA saldonya 1 juta. Ini tinggal dimasukin logo aja nih, tinggal ditambahin logo. Upload, masukin logo. Gitu. Jadi kesalahannya yang sering terjadi itu di situ gitu ya. Karena harusnya update saldo dulu kalau misalnya mau sebelum input income atau input expense pengeluaran. Nanti setelah update saldo akan sesuaikan kategori pengeluaran dan pemasukan. Ini kategori pengeluaran expense, sesuaikan aja sesuai dengan pengeluaran teman-teman, mau dibuat kategorinya gimana itu bebas ya, bisa di custom. Misalnya di sini mau nambahin kategori, misalnya mau tambahin kategori apa ya, pengeluaran misalnya khusus transportasi untuk yang bensin mobil misalnya, itu bisa ditambahkan khusus. Jadi mau dipisahin nih, untuk yang isi bensin motor itu pengeluarannya di mana, untuk bensin mobil di mana, itu bisa dicatat gitu. Nanti setelah masukin bensin mobil, bisa teman-teman tambahkan juga emojinya gitu ya, untuk supaya lebih bagus. Nah, masukin aja emoji mobil. Nah, nanti kalau misalnya mau dikasih warna, di blok aja terus kasih warna, misalnya warna kuning. Nah, nanti ketika input pengeluaran ya, misalnya isi bensin untuk mobil 150.000, kategorinya bensin mobil. Nah, pocketnya dari Mandiri gitu ya, langsung aja nanti akan berkurang saldonya di situ, catat. Nah, nanti akan mulai bensin mobil begitu. Jadi yang bisa di custom itu nanti pocketnya itu bisa di custom, nama-nama pocketnya, kemudian kategori pengeluaran bisa di custom, kategori pemasukan juga bisa di custom gitu. Mau banyak perusahaan terus gajinya sendiri-sendiri itu juga bisa. Misal teman-teman punya banyak project gitu ya, punya banyak project, misalnya yang satu project bangunan, yang satu lagi project website gitu ya, terus pemasukannya kan beda. Nah, itu dipisahin pemasukannya, pencatatannya itu juga bisa kayak gitu.
Oke, semoga menjawab. Coba ada pertanyaan apa lagi? Maka untuk fitur kartu kredit dan tagihan gimana cara menggunakannya? Nah, untuk fitur kartu kredit atau pay later itu kita bisa cek di sini ya. Kita bisa cek di sini. Secara umum nanti teman-teman bisa dibaca dulu di sini ya, tutorialnya bagaimana. Oke, untuk penjelasannya, jadi kartu kredit itu di template ini itu dianggap sebagai pocket tersendiri gitu. Nah, bedanya pocket kartu kredit dengan pocket yang lain, kalau pocket rekening, pocket dompet, pocket e-wallet itu kan saldonya positif gitu ya. Saldonya positif. Kalau kartu kredit atau pay later itu saldonya negatif gitu, atau kita anggap sebagai utang lah di situ, karena kartu kredit atau pay later itu kita anggap sebagai utang. Nah, ketika kita baru masukin misalnya di sini pay later, nah itu kan ada limit 25 juta. Nah, ini bisa dimasukin aja, misalnya mau diganti, misalnya limitnya baru pakai 10 juta, itu bisa aja. Itu 10 juta. Limitnya 10 juta. Nah, ketika kita baru mulai template ini, itu kita perlu update dulu kita ini sudah ada tagihan atau utang atau belum. Gitu. Kalau misalnya belum, ya berarti di update saldo gitu ya, untuk pocket itu 0. Tapi kalau misalnya sudah ada, berarti kita update saldo dulu tapi saldonya negatif. Contoh misalnya di sini anggaplah tadi kan limitnya 10 juta, terus kita baru mulai ini sudah ada tagihan 1,5 juta. Nah, berarti kita update pocketnya tadi ya, pay later, kemudian saldonya itu minus 1,5 itu. Nah, ini kalau misalnya minus kan ada dalam kurungnya. Nah, kalau misalnya udah update saldo, nah nanti kan kita cek di sini ya, utangnya berarti 1,5 juta gitu. Jadi semisal kita ada pengeluaran dari kartu kredit atau pay later ini, dicatatkan aja. Di sini misalnya saya baru check out beli HP, misalnya HP harga 2 juta. Gitu. Pakai misalnya di sini kan elektronik gitu ya, beli HP kan elektronik, pocketnya beli pakai pay later, dicatatkan aja. Beli HP. Nah, jadi di kartu kredit ini utangnya akan bertambah jadi 3,5 juta gitu. Nah, misal kita kan udah nih ada utang gitu ya. Nah, misal kita mau mencicil atau mau repayment gitu ya, untuk pembayaran dari kartu kredit atau pay letternya ini caranya berarti kita harus transfer internal dari pocket satu ke pocket lainnya. Contoh misalnya saya mau membayar tagihan di sini 1 juta dari yang mandiri misalnya ya. Berarti kita masukkan di sini hari ini saya mau memasukkan 1 juta dari mandiri ke pay later. Tadi kan 3,5 juta ya tagihannya, utangnya. Nah, setelah kita transfer internal dari mandiri ke ini, maka akan berkurang utangnya di sini. Kayak gitu. Total tagihan kartu kredit 2,5 juta, limitnya 10, sisa limitnya 7,5. Jadi gitu cara pakai kartu kredit atau fitur pay later di template ini. Semoga menjawab ya. Benny ya, semoga menjawab ke Benny. Terima kasih. Oke, saat pertama kali mulai sistem tracker ini, apakah kita bisa tracker dengan masukkan data input output masa 3 bulan terakhir atau hanya bisa untuk saat ini atau ke depannya? Bisa ya. Kita bisa memasukkan data 1 bulan, 2 bulan atau tahun lalu juga bisa. Jadi cara mencatatnya itu bukan lewat sini ya, teman-teman. Kalau di sini kita dibatasi hanya 1 minggu terakhir. Contoh misalnya sekarang tanggal 19, kita masukin tanggal 12 itu nggak bisa. Tanggal 11 nggak bisa gitu. Karena memang dibatasi seminggu terakhir aja untuk mengantisipasi salah tanggal waktu input. Jadi kalau mau input 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir langsung aja dimasukin di sini. Itu. Contoh misalnya di sini mau masukkan tanggal, misalnya masukin tanggal bulan September atau bulan Agustus, itu bisa.
Masukkan aja di sini nominal misalnya 100.000. 100.000 kemarin di sini misalnya hadiah ya tanggal 1 Agustus dari dompet atau dari Mandiri gitu ya. Itu bisa nanti akan kita lihat di sini tanggal 1 Agustus, jadi kita bisa filter misalnya di sini exact date ya tanggal 1 Agustus. Nah 100.000 ya kita bisa masukin di sini. Apakah catatannya ini akan mengubah saldo? Nah ini misal kita masukin pemasukan pengeluaran atau pemasukan 1 bulan 2 bulan yang lalu itu bisa mengubah saldo, bisa juga tidak. Jadi semisal tadi kan pengeluaran yang dimasukkan itu bulan Agustus ya. Bulan Agustus itu kan dari ya kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Ini Oktober, September. Nah, Agustus. Agustus ini tadi tanggal 1. Nah, tanggal 1 ini kan dari Mandiri. Nah, apakah mengubah saldo Mandirinya? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari update saldo terakhir itu tanggal berapa. Ya, benar tanggal berapa. Jadi contoh misalnya yang Mandiri kalau misalnya kita cek di sini update saldo terakhir itu tanggal 17 Oktober. Karena dimasukinnya itu tadi 1 Agustus tanggalnya berarti tidak mengubah saldo gitu. Kalau di sini kan tadi misalnya Mandiri 17 Oktober, semisal dimasukin di sini setelah tanggal 17, yang dimasukin setelah tanggal 17 itu akan mengubah saldo gitu ya. Jadi menyesuaikan tanggal update saldo terakhirnya. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke. Baik. Aku mau tanya dari Kak Irfan nih. Oh, ini tadi ada yang belum ya? Tadi sebentar. Pertanyaan terakhir itu dari Kak Arman tadi ya. Lanjut Rohul Haq Al-Arbani. Kak bisa nggak auto update nyamain saldo ke akun rekening yang item rekening tadi? Untuk saat ini itu update saldonya manual ya teman-teman. Jadi kita nggak nge-grab data dari rekening gitu nggak. Ini untuk keamanan juga. Jadi template ini adalah catatan pribadi yang tidak terhubung dengan rekening gitu. Jadi misal ada pengeluaran kita catatkan di sini, pemasukan juga kita catatkan di sini. Jadi kalau ditanya apakah update nyamain saldonya otomatis, itu tidak, manual. Jadi kita catatan sendiri dan itu untuk demi keamanan juga. Untungnya di situ. Kemudian untuk fitur investasi gimana Kak cara menggunakannya? Nah, untuk fitur investasi sendiri itu kita bisa cek di sini di page update saldo, diklik page update saldo investasi atau di sini ya ada apa namanya subpage investasi. Nah di sini intinya untuk untuk investasi ini, fitur investasi ini adalah mencatat atau nge-track pocket yang kategorinya itu kelompoknya adalah kelompok pocket investasi. Contoh misalnya saya membuat pocket baru di sini misalnya bibit gitu ya. Bibit. Nah, bibit ini kategorinya adalah misalnya akun sekuritas. Kemudian di sini kelompok pocketnya investasi, holdernya saya misalnya. Nah, kalau kita cek di investasi ini akan muncul. Di sini kita tambahkan ya sekuritas. Kemudian di sini belum muncul karena saldonya masih 0. Ya, berarti kita update dulu. Misalnya di bibit itu kita sudah ada saldo di bibit misalnya 10 juta. Oke, ini tadi ya bibit. Nah, maka di sini akan muncul. Belum muncul ya? Coba kita cek dulu. Saldo bibit akun sekuritas, coba kita cek. Belum muncul.
Sebentar ya teman-teman. Oh, belum di submit ya. Oh ya, belum di submit. Submit dulu. Oke. Nah, ini sudah muncul ya bibit 10 juta. Jadi di sini kita update saldo 10 juta. Nah, jadi nanti di sini akan terupdate juga. Di sini nilai saat ini 15 juta. Nah, untuk cara pakai penggunaan pocket investasi ini semisal jadi kan untuk memasukkan saldo itu kita bisa langsung update saldonya berapa. Ada yang input kita sebagai transfer internal. Contoh misalnya kita baru buat akun bibit ya, kita baru buat akun bibit kan berarti mas baru 0. Saldonya tuh 0 misalnya gitu ya. Saldonya 0. Nah, bibit saldonya 0. Untuk saat ini di sini masih belum muncul akun bibit. Nah, terus kita mau baru mulai investasi di bibit dengan cara menambahkan saldo di bibit. Nah, berarti kita masukin transfer internal. Transfer internal di sini misalnya kita mau mulai dari misalnya 3 juta. Nah, dari Bank Mandiri kita transfer ke bibit. Nah, artinya ini kita deposit di bibit gitu. Nah, berarti kan akan muncul di sini saldo bibit 3 juta. Nah, ini akan nge-track teman-teman. Total investasi 8 juta, nilai saat ini 8 juta. Gitu. Jadi kan akan berbeda. Yang total kita investasikan itu yang 8 juta sekian, terus nilai saat ini itu 8 juta sekian. Jadi kita bisa track semuanya. Kita misalnya punya akun kripto, punya akun reksadana, kita punya akun sekuritas gitu ya, investasi saham itu akan ke track di sini. Nah, terus misalnya kita setelah beli reksadana di bibit ya, itu kita ini apa namanya rugi misalnya. Tadi kan setelah deposit 3 juta, terus kita update ya. Update misalnya setelah kita deposit 3 juta itu turun jadi 2 juta, turun 50.000 misalnya. Kita update di sini. 2.950 tadi ya di bibit. Nah, kita masukin di sini. Ya. Kita update di sini, waktu update-nya malam. Malam ini berarti terakhir tidak ada lagi uang keluar masuk di pocket bibit ini. Nah, kita update jadi 2950. Nah, kita submit. Maka di sini saldonya di bibit jadi 2950. Nah, di sini akan berkurang 50.000. Nah, kemudian akan kita catat. Nah, ini akan nge-track semua. Jadi kalau teman-teman lihat di sini yang kuning ya, yang kuning itu total yang diinvestasikan. Kemudian yang biru itu nilai investasinya, nilai investasi saat ini. Jadi total yang diinvestasikan adalah 8 juta, nilai saat ini 8,3 juta. Artinya profitnya 260.000, lossnya profit persentasenya, profit atau loss persentasenya itu 3,2% gitu. Dan ini teman-teman untuk investasi itu teman-teman bisa update nilai investasi saat ini lewat sini atau lewat update saldo yang ada di sini. Jadi sama aja ya. Begitu. Jadi secara umum untuk menggunakan fitur investasi itu seperti itu. Jadi investasi teman-teman yang itu adalah investasi di aset finansial yang itu liquid seperti aset saham, reksadana, kripto atau obligasi, surat utang negara atau di situ reksadana pasar uang macam-macam kan, itu kan aset-aset finansial yang liquid yang bisa di tracking uangnya tuh, nilai diuangkannya tuh berapa begitu. Nah, itu teman-teman bisa masukkan di catatan investasi di sini. Ini teman-teman bisa track totalnya, profit atau lossnya itu berapa begitu. Dan teman-teman bisa update per minggu misalnya kalau nggak mau update per hari gitu ya. Untuk saat ini berapa supaya bisa ke tracking ini total keuntungan atau kerugiannya berapa, seperti itu. Jadi dianggap
akun sekuritas atau akun kripto atau akun reksadana begitu ya, itu sebagai pocket khusus, pocket sendiri dengan kategori pocketnya itu kategori atau kategori tadi ya, exchange atau apa, nah nanti dikelompokkan di kelompok pocket investasi di sini ya teman-teman. Nanti kalau lihat di pocket profile ketika cek di sini itu ada kelompok pocket investasi atau non investasi begitu. Jadi pocketnya diatur, kelompok pocketnya yang investasi ya teman-teman, supaya masuk di fitur ini. Biasanya case-nya kalau misalnya belum masuk di sini, itu kemungkinannya pertama saldonya masih 0. Nah, kalau saldonya masih 0 berarti kan kita perlu isi dulu. Gitu. Kalau masih 0 dianggap tidak aktif, jadi nggak muncul di sini. Nah, dan misalnya kalau udah input income gitu ya, kok masih 0 juga. Nah, mungkin update saldonya datanya belum ada. Jadi harus ada di sini. Startnya dulu berapa? 0 gitu ya. Gitu. Jadi kalau dan mulainya dari transfer internal dari akun rekening kita ditransfer ke akun Bibit. Nah, nanti akan tercatat di total investasi begitu. Begitu kurang lebih penjelasannya untuk yang akun investasi. Karena kita pakai Google Meet, waktu kita terbatas ya. Mungkin ini sisa 5 menit lagi. Ya, mungkin tidak bisa full pertanyaan terjawab. Insya Allah untuk live discussion ini akan kita adakan minggu depan lagi ya, malam minggu lagi apabila saya luang waktunya gitu. Oke. Mungkin untuk tutorial akan saya cukupkan dulu. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan secara umum yang ada di kolom komentar ya. Aku mau tanya, aku pernah problem update saldo pas milih malam kok saldo nggak otomatis ke update. Tapi kalau pilih pagi otomatis ke update saldo tiap pocket itu bagaimana? Nah, ini secara umum untuk membedakan kita tuh kalau pilih waktunya tuh yang pagi atau yang malam. Nah, jadi ketika teman-teman update saldo pocket itu tuh pastikan saldo ini itu belum ada transaksi atau sudah tidak ada lagi transaksi. Jadi tidak bisa di tengah-tengah hari pas ada pengeluaran atau pemasukan gitu. Jadi misalnya di pocket rekening Mandiri itu pas pagi-pagi kan belum ada uang keluar masuk di pocket Mandiri, itu bisa update saldo. Nah, atau kita udah melakukan transaksi semuanya terus dipastikan nih hari ini pocket Mandiri itu tidak ada lagi uang keluar masuk, tidak ada transfer internal, tidak ada uang income, tidak ada uang keluar expense. Nah, kalau misalnya udah ada itu bisa update saldo, pilihnya yang malam. Jadi akan menyesuaikan, nanti akan mengikuti saldonya akan menyesuaikan di hari berikutnya. Kalau misalnya ada pengeluaran hari berikutnya di Mandiri itu akan otomatis mengupdate saldo. Jadi misal teman-teman pilih pocket Mandiri update saldo pilih yang malam, terus melakukan pengeluaran itu dianggap itu sudah terakhir, jadi nggak akan mengubah saldo, baru mengubah saldo itu untuk pengeluaran hari berikutnya begitu ya. Jadi pastikan untuk ketika mengupdate saldo itu di sebelum ada transaksi atau sudah tidak ada lagi transaksi begitu, nggak bisa di tengah-tengah. Bisa nggak Kak settingannya bahasanya all English? Nah, untuk settingan all English ini yang dimaksud adalah settingan kodanya atau templatenya. Untuk settingan kodanya itu sekarang ini hanya bisa bahasa Inggris. Kalau untuk templatenya untuk saat ini itu saya sudah rilis yang versi bahasa Inggris gitu ya. Jadi sudah rilis juga template versi internasional yang currency-nya itu dolar gitu ya. Currency-nya itu dolar. Nanti bisa di download. Untuk yang saat ini yang English itu template-nya bisa dipakai, bisa di-download di Gumroad gitu ya. Saya sudah rilis di Gumroad juga untuk versi template bahasa Inggris begitu. Jadi settingan ini kalau yang dimaksud settingan adalah template-nya untuk saat ini ada versi bahasa Inggris sudah rilis. Kalau template kalau kodanya sendiri itu hanya bisa bahasa Inggris. Kenapa Pocket Profile saya tidak ada menu pilihan investasi atau non investasi? Itu kemungkinan belum diupdate ya, belum terupdate karena untuk investasi ini saya juga baru adopsi case ini
baru-baru ini mungkin kakak Beni Sinaga sudah termasuk pengguna-pengguna awal dari template yang waktu itu belum ada investasi. Cara update-nya bagaimana? Cara update-nya copy template lagi, atau kalau nggak mau template lagi, nggak mau reset lagi, bisa hubungi saya begitu. Oke teman-teman, panggilan akan berakhir dalam waktu kurang 1 menit ya. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam kali ini. Selamat berakhir pekan. Besok tanggal 20 Oktober ya, sedikit informasi, besok ada pelantikan presiden yang baru gitu ya. Ya semoga berkah, semoga teman-teman bisa mengambil ilmu dari sini juga dan bisa menggunakan template ini dengan sebaik-baiknya dan mengambil keputusan keuangan semakin optimal, semakin bagus dan dengan berbasis data begitu. Kita cukupkan live discussion kita pada malam kali ini. Kita akan bertemu lagi insya Allah pekan depan di malam minggu juga atau di hari lain apabila saya luang begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yusuf. Sama-sama. Capek, alhamdulillah ada yang tanya. Banyak yang tanya tuh pasti.